Bayangkan, sebuah startup yang dulunya dibanggakan sebagai kisah sukses teknologi lokal justru berakhir hancur terharuan. eFishery, perusahaan asal Bandung yang memanfaatkan teknologi IoT untuk membantu para petani ikan, sempat dianggap menjadi pionir aquaculture digital di Asia Tenggara. Valuasi perusahaannya sempat menembus lebih dari 1 miliar US dollar yang menjadikannya unicorn pertama untuk segmentasi agritech di Indonesia. Tetapi di penghujung tahun 2024 permasalahan muncul. CEO dan foundernya, Gibran Huzaifah, ditangguhkan bersama Chief Product Officer, Krisna Aditya. Investigasi internal yang dilakukan menemukan adanya kejanggalan pada laporan keuangan eFishery. Pendapatan yang diklaim mencapai 752 juta US dollar berkurang dari yang aslinya hanya sekitar 157 juta US dollar. Laba yang dilaporkan 16 juta US dollar. Kenyataannya justru merugi lebih dari 30 juta US dollar. Investor terkejut dan publik kehilangan kepercayaannya. eFishery pun mendadak berubah dari simbol inovasi menjadi peringatan keras tentang bahayanya kepemimpinan yang kehilangan kendali. eFishery bukan sekedar soal angka, tapi tentang kepemimpinan yang kehilangan arah karena ketidakseimbangan visi dan realitas. Gibran Huzaifah dikenal sebagai seorang yang inovatif dan juga visioner. Ia memiliki nilai sosial yang besar untuk membantu para petani kecil melalui teknologi. Tapi dalam upaya mengejar pertumbuhan cepat, nilai-nilai tersebut seakan pudar. Tekanan dari investor membuat manajemen lebih fokus pada pertumbuhan dan juga valuasi, bukan pada tata kelola dan transparansi. Budaya hyper growth at all cost yang umumnya sering ditemukan pada startup justru seolah menjadi senjata makan tuan. Banyak keputusan strategis yang dilakukan tanpa kajian mendalam. Di lapangan, mitra pembudidaya mulai merasakan dampaknya. Fluktuasi harga ikan dan stagnansi biaya operasional terus-menerus menekan para mitra. Dan ketika perusahaan mulai menahan informasi ke publik, kepercayaan pun runtuh. Krisis ini menjadi bukti bahwa dalam organisasi yang tumbuh cepat, ketidakseimbangan antara visi, kecepatan, dan integritas bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kami menyadari bahwa dari kasus yang telah kami pelajari, ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait krisis kepemimpinan. Kami akan melakukannya dan membedah melalui 4R. Yang pertama, regret. Menurut kami, eFishery perlu menunjukkan penyesalan yang tulus. Pernyataan resmi mengakui dampak bagi petani, karyawan, dan bahkan investor akan menjadi langkah yang paling pertama untuk memulihkan kepercayaan. Mengatakan kami menyesal atas ketidaknyamanan atas kerugian yang terjadi atau hal-hal lainnya yang menunjukkan empati dan bela sungkawa itu mungkin lebih dari cukup untuk membuka jalan menuju rekonsiliasi ke depannya. Kedua, responsibility. Perusahaan harus berani mengambil tanggung jawab yang besar dan penuh atas kesalahan pelaporan dan lemahnya tata kelola. Langkah seperti audit independen yang sudah dilakukan menjadi salah satu langkah yang baik dan patut menjadi contoh. Selanjutnya, reform. Ini bukan sekedar memperbaiki laporan keuangan yang dimanipulasi, tetapi soal membangun kembali sistem yang sudah hancur. eFishery perlu memperkuat struktur pengawasan internal, membentuk dewan etika, dan juga menciptakan budaya pekerjaan yang lebih baik lagi. Dalam kasus ini, bisa meningkatkan beberapa hal seperti yang sudah dilakukan pada perusahaan-perusahaan terbuka mengenai kasus whistleblowing dan sebagainya. Pemulihan harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya angan-angan belaka. Pemberian kompensasi kepada mitra yang terdampak dan juga mendukung ulang program pembudidaya dan kembali menata kepercayaan investor melalui pengembalian uang investasi bisa menjadi langkah yang tepat bagi eFishery. Dimanapun kita berada, kita harus terus menjalankan tata kelola yang baik, manajemen yang baik, dan juga kepemimpinan yang berdasarkan pada realitas, bukan visi belaka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.